Fenomena live streamer atau penyiar online yang berkumpul di suatu tempat publik di Guilin, China, tengah marak belakangan ini. Hampir setiap malam mereka berkumpul dan membuat konten dengan siaran langsung, berharap dapat menarik perhatian penonton di aplikasi streaming Douyin yang merupakan TikTok versi China. Penonton bisa menyumbang sejumlah uang ke streamer favorit mereka. Pada tengah malam di sebuah jembatan di China Selatan, dipenuhi sekitar 2 lusin para pembuat konten secara langsung. Mereka duduk lesehan lengkap dengan bersenjatakan mikrofon dan ring light atau alat bantu penerangan. Para pembuat konten itu berkumpul bersama melakukan siaran langsung dan berharap dapat menarik perhatian penonton di aplikasi sosial media Douyin untuk mendapatkan sumbangan dari para penonton. Siaran yang dilakukan di ruang terbuka ini mulai banyak dilakukan sejak sekitar 1 tahun yang lalu. Situasi dan kondisi di luar ruangan, seperti cuaca dan lainnya, cukup menyulitkan para penyiar di media sosial itu. Suhu kadang dapat turun hingga hampir 0 derajat Celcius. Para penyiar tetap berusaha melakukan live streaming dengan membawa selimut tebal dan pemanas kecil. Menurut salah satu pelaku live streamer, penonton mungkin merasa jika berada di luar ruangan atau sendirian larut malam itu sangat sulit. Jadi mereka mungkin akan berbaik hati kepada kami dan memberikan sedikit donasi untuk kami. Streaming secara langsung di aplikasi seperti Douyin, yang dikatakan memiliki 600 juta pengguna pada tahun 2020, adalah cara paling populer untuk menghasilkan uang di China. Beberapa pelakunya sukses menjadi selebritas, salah satunya ialah Lipstick King, Lee Jiaqi yang menghasilkan jutaan dolar dari donasi dan biaya iklan atau endorsement melalui Douyin. Kendati demikian, tak semua penyiar bernasib baik seperti Lee Jiaqi. Para pembuat konten di jembatan tersebut justru kebanyakan berpenghasilan kurang. Jika beruntung, mereka dapat menghasilkan hingga 600 yuan atau saat ini setara dengan 1,3 juta rupiah dengan melakukan siaran langsung selama 8 jam. Di hari buruknya, penghasilannya bisa serendah 10 yuan atau setara Rp21.000. Seperti kebanyakan pembuat konten atau artis Douyin, mereka juga dikontrak oleh agen bakat live streamer yang mengambil potongan 10% dari pendapatannya sebagai imbalan atas sewa peralatan dan pengelolaan media sosial. Setelah terpotong 10%, Douyin sendiri mengambil 50% lagi dari penghasilan para penyiar, sehingga hanya mendapatkan 40% penghasilan. Penyiar lainnya kurang lebih mengalami hal serupa. Perusahaan induk Douyin, ByteDance, yang juga merupakan induk perusahaan TikTok, melaporkan pendapatan sebesar 18,3 miliar dolar pada kuartal pertama tahun 2022. Sebagian besar penyiar di jembatan Guilin pada hari Senin adalah wanita muda. Melakukan siaran langsung tanpa modal besar merupakan pilihan satu-satunya bagi para pekerja yang pekerjaan utamanya terdampak pandemi COVID-19. Oktober 2022 lalu, Douyin memberikan peringatan mengenai gangguan publik yang disebabkan oleh para penyiar langsung luar ruangan. Peringatan gangguan publik tersebut tidak membawa efek signifikan, siaran langsung tetap dilakukan. Di beberapa kesempatan, mereka seringkali dimarahi oleh orang-orang yang kebetulan melintas. Beberapa orang memandangnya dengan diskriminasi. Jadi, mereka memilih tempat yang jauh dari warga, agar tidak mengganggu orang lain, dan di tempat yang sangat aman. Agensi streamer mengirim orang yang bertindak sebagai asisten dan pengawal. Beberapa penyiar mengatakan, para asisten terkadang harus membantu memindahkan orang-orang mabuk yang mengganggu siaran hingga memblokir penonton online berkelakuan buruk. Tak peduli dengan resikonya, asal donasi yang didapat besar, ini sangat cukup untuk menghidupi para penyiar itu.